Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan Arifin dari TI NFC 2025-01. Di sini saya akan mempresentasikan sistem untuk memanajemen uang. Nah, di sini saya mengambil dari hybrid student side. Nah, di sini eh, berguna sistem ini berguna eh, sebagai semisal orang tua itu di luar kota dan si anak itu sedang kuliah misalnya. Nah, si orang tua itu ingin melihat pengeluaran si anak. Nah, dengan sistem ini orang tua bisa melihat atau mendetek akun atau pengeluaran dan pengelolaan uang si anak tersebut. Seperti itu. Di sini ada bagian halaman daftar. Nah, di sini diperintahkan untuk mengisi 5 kolom, yaitu ada nama lengkap, username, password. Eh, di sini ada opsi daftar sebagai orang tua atau anak. Lalu ada masukkan nomor kakak. Nah, di sini kita daftar terlebih dahulu. Misalnya, saya daftar sebagai orang tua dengan nama lengkapnya Sri Komalasari Sri. Passwordnya itu Sri 123, misalnya seperti itu. Benar-benar daftar sebagai orang tua, nomor nomor kartu keluarga, misalnya nomor kartu keluarganya 123456 1234. Daftar akun. Oke, nah setelah berhasil, di sini diarahkan ke halaman login. Kita tinggal memasukkan passwordnya, yaitu Sri dan memakai spasi 123. Apakah benar? Kita lihat dulu. Nah, sudah benar, kita tinggal masuk. Nah, passwordnya salah. Nah, karena Sari bukan Sri. Masuk, nah berhasil ya. Nah, di sini Sri berhasil masuk ke halaman menu orang tua. Nah, di sini pada halaman menu orang tua itu terdapat dashboard, kirim uang, verifikasi laporan, pantau keuangan anak, pemasukan mandiri, pemasukan pengeluaran mandiri, lalu ada riwayat. Nah, pada bagian dashboard itu terlihat ada bagian total tabungan, ada total pemasukan, total pengeluaran, dan aktivitas transaksi. Nah, di sini pada bagian dashboard itu kita bisa melihat semua aktivitas di dalam sistem tersebut. Lalu di bagian kirim uang. Nah, di sini berguna eh, untuk mengirim uang kepada anak. Jadi di sini ada form untuk kirim ke anak. Nah, di sini misalnya kita memilih penerimanya. Nah, di sini terlihat belum ada akun anak atau anak terdaftar itu terverifikasi di kakak Anda. Nah, seperti itu. Dikarenakan saya belum mendaftarkan si anak. Nah, di sini ada nominal transfer dan keterangannya. Lalu ketika kita si orang tua mengirim uang kepada anaknya, itu maka akan terlihat akan bertambah di saldo anaknya. Lalu pada bagian verifikasi laporan, nah di sini ada bagian verifikasi bertujuan untuk ketika ada anak yang daftar sebagai menggunakan kartu keluarga orang tua, jika si orang tua tidak mengenalinya, maka bisa ditolak atau tidak disetujui. Nah, jika emang benar itu anaknya, bisa disetujui. Lalu di sini ada notifikasi laporan pengeluaran anak. Nah, di sini ketika anak melakukan pengeluaran, di sini terlihat ada riwayatnya seperti itu. Lalu kita bisa memantau keuangan anak. Di sini bisa memilih anak seperti itu. Lalu pada pemasukan mandiri kita menginput pemasukan, pengeluaran, dan ada riwayat. Nah, riwayat ini hasil dari semua aktivitas di sistem, baik kita mengirim uang ke anak,
ataupun kita pengeluaran mandiri atau pemasukan mandiri. Nah, di sini kita langsung ke demonya. Sini kita si orang tua misalnya menginputkan saldo sebesar sebesar 25 juta. Di sini keterangannya itu misalnya gajian bulan Mei sampai Juli 2026. Nah, nah, pemasukan berhasil dicatat dan tabungan bertambah. Nah, di sini terlihat tabungan bertambah seperti itu. Nah, ketika Nah, di sini kita demo sebagai ingin mengirim uang ke anak lah. Misalnya, kita keluar terlebih dahulu. Misalnya daftar Ozan. Misalnya Fauzan Arifin. Ozan. Ozan 321. Nah, nah, misalnya di sini seberapa ya? Tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita lihat dulu, saya lupa ke di bagian kakaknya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, oke. Keluar. Daftar. Fauzan Arifin. Ozan 321 daftar sebagai anak. Kita memasukkan nomor kakak yang tadi sama seperti di orang tua. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Terakun. Nah, lihat pendaftaran anak berhasil menunggu verifikasi orang tua. Nah, di sini orang tua harus memverifikasi terlebih dahulu. Misalnya Sri 123. So, oh, ininya bukan anak, berarti orang tua. Nah, login berhasil. Nah, di sini ada persetujuan akun. Nah, di sini kan tadi anak mendaftarkan. Apakah ini benar? Jika benar setujui, jika tidak tolak. Nah, kita setujui. Nah, di sini kita bisa pantau keuangan anak. Nah, di sini ada pilih anak tuh, pemasukan, pengeluaran belum ada. Nah, misalnya di sini kita kirim uang. Misalnya Nah, di sini saya mengirim uang sebesar 100.000 untuk jajan 5 hari. Misalnya kirim uang sekarang. Nah, berhasil mengirim uang 100.000 ke Ahmad Fauzan. Nah, maka saldo di tabungan kita pun ikut berkurang seperti itu. Sini ada riwayatnya dan pemantauan. Nah, masuk ke akun anak, pengeluarannya belum ada, saldo tabungan anaknya segini. Nah, kita lihat apakah benar masuk. Ya, kita anak Ozan Ozan 321. Nah, kita lihat. Nah, saldo berhasil dimasukkan. Nah, di sini ketika anak ingin menginputkan pengeluaran, misalnya dia ingin jajan, misalnya 25.000, beli dengan keterangannya dulu. Misalnya kita di sini kita bisa menginputkan buktinya, misalnya
gini. Cireng isi misalnya. Di sini beli cireng isi 1 pak. Misalnya simpan pengeluaran. Nah, pengeluaran berhasil dicatat. Nah, dan tabungan berkurang dikarenakan pengeluaran 25.000, maka tinggal saldonya itu 7 pak. Lalu keluar, sini masuk ke orang tua, Sri 123 masuk, berhasil. Lihat, pantau keuangan anak. Nah, di sini terlihat cireng isi 1 pak seperti itu. Misalnya anaknya ingin menginfokan lagi, pula anak Ozan 321, misalnya ingin mengikuti pengeluaran lagi 50.000, beli makanan, misalnya beli bakso frozen food. Kita lihat, masukkan bukti, misalnya open, simpan pengeluaran. Nah, maka saldonya akan berkurang. Di riwayat pun ikut berkurang seperti itu. Jangan ketika seperti itu keluar, orang tua Sri 123. Oke. Nah, atau anak silakan Ojan. Nah, di sini terlihat keterangannya buat beli ini. Nah, di sini ada laporannya, bukti fotonya seperti itu. Oke, mungkin kita lanjut ke bagian admin. Admin 123, apakah benar? Dan kita lanjut ke aplikasi. Oke. Nah, di sini pada bagian admin itu bisa melihat siapa saja yang daftar seperti itu. Dan admin juga bisa melakukan edit dan hapus akun pengguna. Nah, lihat aktivitasnya. Misalnya di sini kita bisa melihat semua aktivitas, misalnya Soleh. Nah, di sini total tabungannya ada berapa, pemasukannya buat apa, seperti itu, dan yang lainnya. Nah, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bitaufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.